Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada pertemuan ketiga ya, materi ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyajikan algoritma dengan menggunakan flowchart. Nah, perlu kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai algoritma, apa itu algoritma, kemudian bagaimana mempresentasikan algoritma menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa sehari-hari kita ya. Dan kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan algoritma menggunakan flowchart. Apa sih sebenarnya flowchart itu? Jadi flowchart itu merupakan sebuah diagram yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah algoritma dengan menggunakan simbol-simbol khusus ya. Nah, simbol-simbol inilah yang akan kita pelajari sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan fungsinya, serta tujuan yang dipergunakan simbol tersebut ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di sampingnya. Ini adalah gambar simbol-simbol yang dipergunakan dalam sebuah flowchart ya. Ada terminator, ya. Silakan dihafal bentuknya. Terminator itu seperti apa? Terminator itu merupakan permulaan atau akhir program. Kemudian ada yang disebut dengan garis ya, atau flow line. Ini menunjukkan arah aliran dari algoritma. Kemudian selanjutnya ada preparation. Di proses inisialisasi, pemberian harga awal ya, dan ini diberikan atau mendefinisikan nilai sebuah awalannya atau bisa disebut dengan sebuah input. Kemudian input dan output data. Jadi proses input ataupun data atau informasi berada pada simbol ini. Kemudian disebut dengan proses. Di proses atau pengolahan data bentuknya seperti persegi ya. Kemudian selanjutnya decision atau percabangan ya. Jadi kondisi bersyarat yang memungkinkan algoritma itu dia bisa menjalankan perintah dalam kondisi yang berbeda. Dan jika terpenuhi sebuah kondisi, maka dia akan beralih ke kondisi yang lain. Jika terpenuhi kondisi yang berbeda, dia akan beralih ke kondisi yang lain. Kemudian yang dua lagi, unpack connector dan off-pack connector ini jarang digunakan, tapi ini bagian jadi dari simbol-simbol flowchart. Nah, ini adalah contoh penggunaan flowchart. Pertama adalah flowchart menghitung lingkaran. Perhatikan gambar yang pertama. Itu dimulai dengan start, kemudian sebuah konstanta pi 3,14. Kemudian masuk ke bagian input. Ya, input ini apa saja sih input yang dideklarasikan? Di antaranya adalah diameter. Kemudian sebuah konstanta radius sama dengan rumusnya ya diameter per 2. Kemudian luas itu pi dikali radius dikali radius. Kemudian keluarannya adalah diameternya. Dan yang kedua, perhatikan flowchart menghitung volume balok ya. Dimulai dengan start, sebuah terminator ya. Kemudian dideklarasikan nilai P, L, dan nilai T. Kemudian dibuatlah sebuah konstanta ya, bahwa rumusnya volume sama dengan P dikali L dikali T. Kemudian hasilnya adalah output volume balok. Nah, flowchart sebenarnya itu ada strukturnya ya. Yang kita kenal itu ada struktur, ada flowchart. Setidaknya ada tiga struktur flowchart yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sequential. Sequential ini dia berurutan, langkah demi langkah dilakukan algoritma itu secara berurutan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dilakukan secara berurutan, secara sequential. Nah, yang kedua, struktur algoritma itu, struktur dasar algoritma itu struktur seleksi ya. Jadi kalau struktur seleksi ini, jika kondisinya benar, maka langkah 1. Nah, jika kondisinya tidak benar atau sebaliknya, itu langkah 2. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada pengkondisian antara dua pilihan tergantung dari kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ya, ini adalah seleksi. Ya. Jadi ada dua kemungkinan yang tampil, bisa iya, bisa juga tidak, tergantung dari kondisi inputannya. Ya.
Selanjutnya, struktur pengulangan. Ya, jadi struktur pengulangan ini dia menyatakan suatu tindakan atau langkah yang dijalankan beberapa kali berulang tergantung dari nilai parameter yang kita isi, mau diulang berapa kali atau mau diulang sesuai dengan sudah terpenuhi tidak sebuah kondisi gitu kan. Jadi sebenarnya struktur pengulangan ini dibagi menjadi dua bagian. Ada while do dan do while. Kalau while do, ulangi selama. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Dengan ulangi selama atau while do, dia akan mengulangi terus selama waktu atau selama parameter yang sudah ditentukan. Sedangkan do while, dia akan mengulangi sampai terpenuhi sebuah kondisi. Ya, jadi while do itu dia dapat masukan. Ketika masukannya dapat masukan, kemudian dicek apakah sebuah kondisi tersebut sesuai dengan kondisi yang inputannya. Jika tidak, maka proses pengulangan akan terjadi berulang, terus dijalankan sampai jumlah atau nilai inputan tersebut benar atau sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan while itu prosesnya dijalankan minimal satu kali. Selanjutnya, kondisinya akan dilakukan pengecekan jika pengecekan itu sesuai dengan kondisi yang sudah dijalankan sebelumnya atau kondisi benar, maka proses akan dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dari Bapak. Sekian dan terima kasih.